Lalu besoknya di tanggal 26 Mei, Yujung keluar sama penginapan, Wak. Tapi cuma sama anaknya aja. Sementara si Kang tidak pernah terekam keluar dari penginapan itu. Jadi Kang ini cuma kelihatan waktu dia masuk di tanggal 25 itu aja, Wak. Dan gak pernah kelihatan keluar lagi. Itu artinya sangat besar kemungkinan dia masih di dalam penginapan, ya kan? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat bermalam minggu dan selamat menikmati weekend semua ya, Wak, ya. Untuk mengisi waktu weekend kalian di malam ini, aku datang kembali dengan membawakan satu kisah kriminal yang pernah terjadi di Korea Selatan pada tahun 2019 lalu, Wak. Di tahun itu, tepatnya di bulan Juni 2019, di sebuah pabrik daur ulang, para pekerja di sana dikejutkan dengan temuan satu benda berwarna pucat dan berukuran tidak wajar. Awalnya mereka kira itu tulang hewan, Wak. Tapi bentuknya setelah diperhatikan lebih detail lagi, kok kayak tulang manusia. Polisi dipanggil, TKP disterilkan, tulang itu dibawa ke laboratorium. Tapi bukannya langsung kejawab, Wak. Pemeriksaan itu justru menemui jalan buntu karena jaringan yang menempel pada tulang itu udah keburu rusak duluan. Sehingga membuat identifikasi tidak bisa dilakukan secepat yang dibayangkan sama tim kepolisian. Nah, di titik ini pertanyaan-pertanyaan pun mulai bermunculan. Dari mana potongan itu berasal? Bagaimana si potongan itu bisa sampai di sana, dan peristiwa apa yang tersembunyi di belakangnya. Nah, di malam ini aku akan ngajak kalian untuk mengikuti jejak langkah penyelidikan awal dari tulang ini setahap demi setahap, mulai dari lokasi penemuan, menelusuri keping-keping kecil dari investigasi, dan juga mengungkapkan soal kasus ini. Kira-kira apa yang terjadi? Tulang siapa itu? Penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Cekeran. Oke, Wak, jadi kisah ini bermula pada tanggal 5 Juni 2019 di Pulau Jeju, Korea Selatan, Wak. Pagi itu para pekerja di sebuah pabrik daur ulang sedang sibuk memilah-milah sampah nih seperti biasanya, ya kan. Di antara tumpukan sampah itu, seorang pekerja menemukan ada potongan tulang yang berukuran cukup besar, Wak. Awalnya petugas tuh ngira itu tulang hewan, tapi waktu diperhatikan lagi, petugas ini jadi mikir, kayaknya tulang hewan nggak sebesar ini lah. Ini jangan-jangan tulang manusia nggak, katanya. Nah, kemudian si petugas itu melaporkanlah temuan ini ke polisi. Nah, nggak lama polisi pun datang dan langsung mengecek TKP itu. Dari dekat, potongan tulang itu tuh memang udah kelihatan janggal, Wak. Warnanya udah pucat, ukurannya juga besar, dan ada bekas patahan kasar, seolah-olah dipotong pakai benda tajam gitu loh. Nah, dari situ polisi langsung yakin ini pasti tulang manusia. Dan kalau potongannya kayak gini, besar kemungkinan kasus ini sudah mengarah ke tindak kejahatan mutilation, ya kan. Nah, untuk memastikan identitas korban, polisi pun membawalah potongan tulang itu ke rumah sakit untuk bisa dianalisa lagi. Awalnya tim forensik itu sempat kesulitan, Wak. Soalnya DNA di tulang-tulang itu tuh macam udah rusak gitu loh, dan hampir tidak bisa dipakai lagi untuk identifikasi. Karena hasilnya buntu, polisi pun lanjut mencari lagi petunjuk lain dengan mengecek laporan orang hilang, dicari sama polisi kan. Nah, dari situ mereka menemukan ada warga Jeju yang dilaporkan hilang dan masih belum ditemukan sampai saat itu. Nah, warga yang hilang ini namanya Kang Ji Yong, berjenis kelamin laki-laki, usianya 36 tahun, dia duda anak satu, anak laki-laki, dan dia merupakan mahasiswa S3 yang juga nyambi kerja part-time sebagai peneliti di laboratorium. Ada nih satu orang hilang gitu kan. Nah, laporan orang hilang itu datang dari adiknya si Kang ini yang hilang tadi, yang namanya nggak pernah diungkap ke publik karena alasan privasi. Tapi biar gampang kita sebut aja lah nama adiknya ini Park, ya. Menurut keterangan Park, Wak, abangnya ini atau si Kang ini menghilang dan udah nggak bisa dihubungi sejak 25 Mei tahun 2019 atau 12 hari sebelum penemuan potongan tulang itu. Nah, hari itu di tanggal 25 Mei itu sebenarnya itu adalah momen penting untuk abangnya, Wak, untuk Kang, karena untuk pertama kalinya Kang ini bisa ketemu lagi sama anaknya setelah dia pisah 2 tahun. Si anaknya ini ikut tinggal sama mantan istrinya, Wak, makanya mereka jadi jarang ketemu kan. Barulah di tanggal 25 Mei itu Kang akhirnya bisa ketemuan sama mantan istri dan juga sama anaknya ini. Terus di malam harinya, masih di hari yang sama juga, masih tanggal 25, Park ini adeknya ngechat si Kang. Dia nanya lah soal ketemuannya tadi kan, "Bang, gimana? Udah ketemu kok sama anakmu?" gitu. Dijawab sama si Kang, "Iya deh, udah. Ini aku udah pulang. Sekarang lagi di lab, ada kerjaan," katanya. "Udah dulu ya, baterai HP ku udah mau habis," katanya. "Oh ya udah Bang, hati-hati," kata si Park kayak gitu. Percakapan itu mungkin kedengar biasa aja, Wak. Tapi siapa sangka itu adalah pesan terakhir dari Kang.
Sejak saat itu Kang hilang kontak dan udah nggak bisa dihubungi lagi selama 2 hari. Padahal nggak pernahnya Wak Kang ini ngilang. Apalagi dia tuh memang tipikal orang yang selalu ngabarin keluarganya gitu loh. Ngerasa ada yang aneh, Park ini pun akhirnya datengin lah lab tempat si Kang itu bekerja kan, supaya bisa ketemu sama abangnya. Tapi ternyata Kang juga nggak ada di tempat kerjanya Wak. Bahkan kawan-kawan Kang juga bilang, udah 2 hari ini kok Dek Kang nggak masuk kerja. Kami juga nggak tahu dia kemana, soalnya juga nggak ada kabar apa-apa dari dia gitu kata kawan kerjanya. Nah dengar itu perasaan Kang jadi perasaan si Park jadi nggak enak lah kan. Barulah dia akhirnya memutuskan untuk lapor ke polisi nih. Nah sayangnya laporan itu sempat dianggap enteng Wak sama polisi. Polisi bilang, Dek, Kang ini kan udah laki-laki dewasa ya. Mungkin dia ini lagi pengen menyendiri aja. Nanti juga dia paling balik sendiri gitu. Tapi pas tahu respon polisi kayak gitu, pihak keluarga yang malah protes, Wak. Pak polisi, kami kenal betul Kang ini lebih dari siapapun, Pak. Dan kami yakin Kang tuh bukan sekedar menyendiri. Pasti ada yang salah nih sama si Kang. Nih firasat saya nggak enak, Pak. Saya loh adeknya gitu. Nah desakan keluarga inilah yang akhirnya membuat polisi barulah itu Wak, serius dalam menyelidiki kasus hilangnya Kang. Pertama-tama, hal yang dilakukan sama polisi adalah mencari tahu siapa orang terakhir yang ketemu sama si Kang. Pasti itu ya kan? Dan sesuai keterangan dari Park tadi, Wak, orang itu siapa? Mantan istrinya. Sama anaknya. Nah, mantan istrinya si Kang ini namanya Ko Hyu Jung. Ya, nah polisi pun segera langsung mendatangi si Yu Jung ini. Kita panggil mantan istri Yu Jung ya. Langsung mendatangi si Yu Jung untuk memintai keterangannya. Polisi nanya, Bu Yu Jung, Kang ini di mana? Katanya kamu sempat ketemu sama dia ya? Yu Jung bilang, oh iya Pak, saya memang sempat ketemu sama dia. Tapi habis itu kami pisah Pak. Saya pulang duluan. Soalnya saya takut Pak, dia sempat mau ngelecehin saya. Habis itu ya udah, saya udah nggak tahu lagi dia pergi kemana. Itu kata si Yu Jung. Dengar itu, polisi yang awalnya khawatir sama si Kang jadi mikir, lah kalau kayak gitu bisa jadi aja si Kang ini memang dia pergi karena dia malu udah ngelecehin mantan istrinya, makanya dia pilih menjauh dulu sama keluarganya. Sempat polisi mikir kayak gitu Wak, karena keterangan Yu Jung ini kelihatan macam masuk akal sama polisi dan pada saat itu juga belum ada bukti lain, jadi polisi nggak curiga-curiga kali. Apalagi wajahnya Yu Jung ini Wak betulan kelihatan polos kali, betulan kelihatan kalem kali, tipikal orang yang seolah-olah nggak akan mungkin berbuat jahat gitu loh. Jadi ya udah, Yu Jung pun dibolehin pulang sama polisi tanpa ditanyai lebih jauh. Nah di saat polisi percaya sama kesaksiannya si Yu Jung ini Wak, Park adiknya si Kang tadi malah sebaliknya, dia langsung ngebantah, Pak, ngarang cewek tuh Pak, abang aku nggak mungkin ngelakuin pelecehan kayak gitu sama dia. Dan ini Pak ya, biar asal Bapak tahu aja, Yu Jung itu Pak nggak sepolos wajahnya Pak, dia tuh udah jahat sama abang aku selama ini. Oh iya, emangnya dia jahat gimana? Kata polisi. Banyak Pak, dulu pas masih nikah nih Yu Jung tuh sering kali bikin masalah. Nah keterangan dari Park ini bikin polisi jadi penasaran lagi dan mulai menyelidiki lebih dalam soal Yu Jung ke si Park. Dan semakin digali-gali Wak, polisi pun menemukan fakta-fakta mengejutkan yang tersembunyi di balik pembawaan Yu Jung yang tenang, kalem dan kelihatan kayak orang-orang baik-baik aja gitu. Nah sekarang kita masuk ke latar belakang si Yu Jung ini ya, mantan istrinya si Kang. Jadi Wak, si Ko Hyu Jung ini lahir di Pulau Jeju juga di tanggal 2 Februari tahun 1983. Dia adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Tapi aku di sini nggak nemuin informasi nama orang tuanya siapa, adik-adiknya siapa. Tapi yang jelas kedua adiknya si Yu Jung itu laki-laki semuanya gitu. Dia perempuan satu-satunya. Nah pas masih kecil Wak, orang tuanya si Yu Jung ini cerai. Terus bapaknya nikah lagi sama perempuan yang jauh lebih muda dari usia bapaknya. Tapi meskipun masa kecilnya nggak bisa dibilang nggak sempurna lah gitu ya, Yu Jung ini Wak berasal dari keluarga kaya raya kali. Bapaknya itu punya macam usaha persewaan mobil sama persewaan kapal, bayangkan sama kalian. Serta juga bapaknya punya beberapa properti di Pulau Jeju dan di kota Gimpo yang memang nggak begitu jauh dari Pulau Jeju. Selain kaya Wak, di mata teman-temannya Yu Jung ini memang sudah dikenal sebagai anak yang sangat cantik, dia baik hati dan juga pintar kali ya kan. Setelah dia lulus SMA pun dia langsung kuliah di Jeju National University, ini kampus paling bergengsi di Pulau Jeju dan juga katanya masuk deretan 20 universitas terbaik di Korea gitu. Selama dia kuliah Wak, Yu Jung ini juga aktif tuh ikut kegiatan kerelawanan dan juga sering menyumbangkan uang pribadinya untuk acara amal. Baik kali Yu Jung nih Wak. Nah di kegiatan kerelawanan itu suatu waktu ada nih Wak satu mahasiswa yang diam-diam mencuri hatinya Yu Jung, dan dia itulah si Kang Ji Young tadi tuh loh, yang hilang tadi tuh. Nah Yu Jung sama si Kang ini punya banyak kesamaan Wak dulunya. Mereka sama-sama suka kegiatan sosial, sama-sama suka traveling, dan kalau misalnya ngobrol selalu nyambung gitu lah obrolannya. Nah dari situ hubungan mereka pun makin dekat, mereka makin dekat lagi, terus lanjutlah pacaran. Hubungan mereka ini berjalan kurang lebih sekitar 6 tahun sampai akhirnya pada bulan Juni tahun 2013
Kang dan Yujung ini pun menikah dengan resepsi besar-besaran gitu kan, Wak. Nah, setelah menikah, Kang sama Yujung ini langsung terbang ke luar negeri tuh, Wak, untuk bulan madu gitu. Dan sebagaimana pengantin baru ya kan, hari-hari mereka pun dipenuhi sama kemesraan lah di sana tanpa ada masalah yang berarti selama honeymoon ini. Tapi semua itu juga tidak bertahan lama karena pas baru mau balik ke Korea nih, mereka malah ribut, Wak, gara-gara hal sepele. Jadi waktu lagi di bandara mau balik ke Korea nih ya, Yujung ini lagi sibuk belanja di duty free. Awalnya si Kang ini masih santai aja nih dan dia masih ngasih waktu sama istrinya untuk milih-milih barang. Tapi pas pesawatnya udah mau boarding, Yujung ini belum juga selesai belanja gitu loh, Wak. Kang negur lah kan. Tapi waktu ditegur, Yujung ini nggak terima, malah ribut di situ. Dan gara-gara ribut ini mereka jadi ketinggalan pesawat. Ya kelihatannya sepele lah bisa dibilang ya kan, walaupun rugi lah itu tiket pesawat. Tapi kan si Yujung juga orang kaya. Cuman sejak saat itu, sejak keributan di duty free itu tuh, bibit konflik di antara keduanya makin kelihatan lagi. Parahnya amarah mereka itu nggak berhenti di bandara itu aja, Wak, tapi terus ke bawah sampai mereka nyampe ke rumah. Sejak pertengkaran di bandara tadi, konflik mereka makin sering lagi terjadi katanya, terutama soal fulus, soal uang, soal finansial. Yujung ini, si istrinya ini merasa si Kang itu nggak bisa memenuhi kebutuhannya sebagai seorang istri, Wak. Apalagi waktu itu setelah menikah, Kang itu masih jadi mahasiswa dan dia juga kerja part time gitu loh, Wak, yang upahnya juga pas-pasan. Sementara kan si Yujung ini dia memang udah lahir dari keluarga kaya, tuh ya tadi terbiasa macam boros gitu loh, Wak. Dia suka belanja barang mewah, dia suka nongkrong di kafe-kafe mahal di sana, dia beli skincare branded, kayak gitulah. Nah, ketimpangan gaya hidup inilah yang bikin si Kang ini makin kewalahan. Karena seberapapun Kang itu berusaha, Wak, dia tuh masih ngerasa nggak pernah cukup gitu loh di mata istrinya. Selain berantem soal uang, Wak, mereka ini juga sering ribut perkara pembagian tugas rumah tuh. Yujung ini, Wak, hampir nggak pernah mau dia beberes rumah. Jadi tiap hari tuh Kang terus yang harus ngerjain semuanya. Dia yang buang sampah, dia yang cuci baju, dia yang masak, dan pokoknya semua lah itu pekerjaan rumah dia lakukan sepulang dia dari kerja. Pernah tuh suatu hari si Kang ini protes kan, dia bilang sama si Yujung, sayang, sekali-sekali bantuin aku lah beberes rumah, kan kamu juga seharian di rumah. Langsung nolak Yujung di situ. Aku nggak biasa beberes, yang bapak aku tuh selalu pakai ART. Kalau kau mau rumah kita bersih, ya udah sewa ART juga lah, jangan kau suruh-suruh aku. Itu katanya. Nah, karena penghasilannya si Kang ini terbatas ya, Kang jelas belum mampu, Wak, untuk bayar ART. Jadi ya udah, semua pekerjaan rumah terpaksa Kang tanggung sendiri. Kayak gitu ya terus persoalan mereka setelah menikah ini. Tapi meskipun hubungan mereka ini dipenuhi pertengkaran, Wak, setahun setelah nikah, Yujung ini hamil dan dia melahirkan seorang bayi laki-laki. Alih-alih meredakan konflik, masa awal menjadi orang tua ini rupanya menghadirkan tekanan baru di hubungan ini. Dimana pasti pengeluaran meningkat ya kan, jam tidur jadi berantakan, dan dukungan dari sekitarnya mereka itu juga agak terbatas gitu loh. Inilah yang mungkin membuat emosi di rumah mereka pun makin mudah lagi tersulut. Kang sering kewalahan memenuhi nafkah keluarganya, sedangkan Yujung ini jadi mudah meledak-ledak gitu loh, Wak, karena kecapean ngurus bayi dan juga kebutuhan yang belum tercukupi sama suaminya. Bahkan pernah nih, Wak, ya, saking kesalnya si Yujung ini, dia pernah loh ngelempar HP ke siapa, ke wajahnya siapa, si Kang, sampai luka mata Kang dibuat dia. Dan Yujung ini juga sering melontarkan kata-kata yang nggak pantas gitu loh, Wak, ke suaminya. Kok tuh yang nggak pernah bisa bahagiain aku, kok nggak pernah bisa menuhin kebutuhan aku, suami kayak apa kok digitu-gituin. Awalnya Kang masih sabar-sabar aja, Wak, dia mikir, oh ya udahlah aku harus sabar nih, mungkin emosi Yujungnya lagi nggak stabil gara-gara dia kena baby blues gitu. Tapi makin besar anak mereka, perilakunya Yujung bukan yang mereda, Wak, tapi malah menjadi-jadi. Hal ini jelas bukan karena baby blues, tapi memang karakter aslinya Yujung gitu loh. Puncaknya saat bertengkar, Yujung itu pernah mengancam akan mengakhiri hidupnya sendiri dan juga akan mengakhiri nyawa anak mereka. Itu puncaknya. Dan ancaman itulah yang menjadi titik balik untuk si Kang, Wak. Kang ngerasa macam keselamatan keluarga itu jadi nggak aman gitu loh. Nah, karena nggak tahan konflik yang tidak kunjung mereda ini, Kang pun memilih untuk menceraikan Yujung. Nah, setelah bercerai, hakim memutuskan hak asuh anak ini jatuh ke tangan Yujung, ke tangan istrinya. Kenapa bukan ke Kang? Karena waktu itu penghasilan Kang dianggap kurang mapan, Wak. Sementara di Korea biaya ngebesarin anak tuh katanya besar kali. Ditambah lagi Yujung ini juga dinilai lebih mampu ya kan secara finansial karena status keluarganya yang kaya raya. Dah, cerailah mereka, hak asuh anak ke si Yujung. Nah, 1 tahun setelah mereka bercerai, Wak, Yujung ini diketahui menikah lagi. Yujung nikah lagi sama seorang duda berusia 35 tahun yang bekerja sebagai staf pemadam kebakaran namanya Hong.
Nah, Hong ini juga punya anak laki-laki, Wak, yang katanya seumuran juga sama anaknya Yujung. Hasil pernikahannya sama si Kang. Nah, setelah menikah, Yujung sama Hong ini ngajak anak-anak mereka untuk tinggal bareng di Songju City atau kota tempat si Hong itu kerja. Sekilas dari luar, Wak, rumah tangga barunya Yujung ini memang kelihatan adem-adem aja. Suaminya lebih mapan, rumahnya juga nyaman. Pokoknya kelihatan Yujung ini bahagia kali lah sama kehidupan barunya. Sementara itu, Kang justru merasa sebaliknya, Wak. Dia tuh masih betah menduda dan dia itu sering merasa kesepian, Wak. Meskipun pengadilan ini sudah memberikan hak untuk ngunjungin anaknya itu sebulan 2 kali, kenyataannya, Wak, Yujung mantan istrinya ini selalu melarang si Kang untuk ketemu sama anak mereka. Jadi setiap kali si Kang ini mau nemuin anaknya, Wak, Yujung tuh nggak pernah mau bukain pintu tuh loh, malah diusirnya langsung si Kang ini. Alhasilnya udah hampir 2 tahun, bayangkan sama kalian, si Kang ini nggak pernah ketemu sama anaknya, gara-gara nggak diizinin sama si Yujung. Padahal selama itu juga, Wak, selama 2 tahun setelah berpisah ini, Kang ini udah berusaha jadi ayah yang bertanggung jawab. Wah, dia rutin loh kirim uang sama si Yujung. Dia nggak pernah lupa ngasih hadiah ulang tahun anaknya. Tapi semua tuh macam sia-sia gitu, karena Yujung sama sekali nggak pernah ngasih jalan buat si Kang untuk bisa ketemu sama anaknya. Nah, akhirnya suatu hari si Kang ini mau mikir lah kan, ini keterlaluan si Yujung ini. Kalau kayak gini terus, ini satu-satunya cara biar bisa aku ketemu sama anakku, udah aku bawa aja lewat jalur hukum gitu. Dia kan kangen juga sama anaknya, 2 tahun gak ketemu. Akhirnya Kang pun ngelapor lawak ke pengadilan ya kan, untuk bisa memperoleh hak kunjungnya gitu loh. Dan akhirnya setelah dia ngelapor, diproses lah ini, hakim pun memutuskan kalau mulai tanggal 25 Mei 2019 Kang berhak ketemu sama anaknya, dan Yujung sebagai mantan istrinya wajib ngizinin si Kang tanpa bisa nolak lagi. Kalau sampai si Yujung ini masih nolak, Yujung akan dikenakan denda sekitar 10 juta won atau 100 jutaan rupiah, atau bahkan bisa ditahan sementara. Nah, itu keputusan dari pengadilan kan, harus diikutin sama si Yujung. Untuk Kang, Wak, keputusan itu kerasa ya kayak pintu yang akhirnya kebuka lebar gitu loh kan. Setelah 2 tahun ditutup rapat-rapat, dia bahagia, dia lega, sekaligus dia macam nggak sabar gitu loh, mau memeluk anaknya lagi. Makanya di tanggal 25 Mei 2019 itu, waktu tanggal itu datang, dia udah nggak mau lagi buang kesempatan, Wak. Kang langsung berangkat untuk ketemu sama anaknya sekaligus juga mantan istrinya. Dan inilah info terakhir yang disampaikan Park, adiknya si Kang. Siapa sangka justru setelah pertemuan itulah Kang menghilang tanpa kabar. Nah, hilangnya Kang ini jelas langsung bikin keluarga curiga. Apalagi orang terakhir ditemunya siapa? Mantan istrinya, si Yujung. Dari situlah polisi mulai menaruh perhatian, Wak. Jangan-jangan Yujung ini ada hubungannya nih sama hilangnya si Kang. Orang dia terakhir kok yang ketemu sama si Kang ya kan? Nah, di situ polisi panggil Yujung lagi nih, Wak, untuk diinterogasi kedua kalinya. Dari sinilah mulai terungkap kejanggalan demi kejanggalan. Mulai dari cara dia menjawab pertanyaan sampai detail cerita yang makin lama makin dirasa nggak nyambung. Semua inilah yang bikin akhirnya polisi itu sadar ini pasti ada sesuatu yang Yujung sembunyikan nih. Nah, jadi, Wak, pas ditanyai soal hilangnya Kang untuk yang kedua kalinya ini, polisi mulai sadar ada yang janggal sama si Yujung. Di interogasi pertama tadi, Yujung kan ngaku apa? Dia ditinggal Kang di penginapan gara-gara dilecehkan ya kan. Tapi di interogasi kedua ini, Wak, keterangan Yujung berubah total. Kali ini si Yujung bilang, "Pak, Kang itu sempat nyerang aku, Pak, waktu aku lagi motong buah. Aku kaget, terus refleks aku tusuk dia. Tapi dia nggak mati kok, Pak, dia masih hidup. Abis itu ya udah aku pergi, Pak, karena aku takut diserang lagi." Itu katanya. Nah, perbedaan keterangan ini itu ya jelas bikin polisi makin curiga lah kan. Versinya berubah 180 derajat. Dari ditinggal karena pelecehan jadi menusuk atau menikam untuk pembelaan diri. Kalau kebetulan memang ditinggal, kenapa abis itu kok ngaku kok sempat melukai dia? Dan kalau memang betul ada penusukan, ngapa kok nggak minta bantuan? Ngapa kok nggak lapor polisi? Atau kok bawa lah si Kang itu ke rumah sakit? Waktu kejadiannya juga ngambang, Wak. Jawaban Yujung tuh macam nggak konsisten tuh loh saat dimintain ulang urutan dari momen kau motong buah sampai kau pergi. Dia ngasih timeline waktunya nggak jelas gitu loh. Penyidik juga sempat mempertanyakan keberadaan pisau yang katanya dipakai buat nusuk itu. Ada. Untuk polisi, Wak, ketidakselarasan inilah yang menandakan ada bagian cerita yang lagi disembunyikan sama si Yujung.
Cuman masalahnya curiga di sini aja kan nggak cukup ya kan. Polisi butuh bukti nyata lagi nih biar bisa menjerat si Yujung. Karena itu polisi pun memutuskan untuk datang langsung ke penginapan, tempat terakhir mereka ketemuan untuk ketemu sama anaknya itu. Tapi pas nyampe lokasi penginapan itu, Wak, muncul masalah baru lagi. Si owner penginapan itu melarang keras polisi untuk masuk karena takut dosanya itu jadi rugi kalau ketahuan jadi TKP kasus kriminal ya kan. Dan FYI, Wak, di Korea tuh polisi memang nggak bisa sembarangan masuk tanpa izin resmi dari pemilik atau dari surat pengadilan ya. Jadi meskipun mau securiga apapun polisi, mereka tetap harus nurutin prosedur. Jadi mau nggak mau, polisi pun harus mundur dulu nih sambil mikir cara lain gimana kita biar bisa periksa itu penginapan. Nah, di saat polisi masih terbentur sama prosedur itu, Park, adiknya si Kang tadi, Wak, yang dari awal memang udah curiga kali sama mantan kakak iparnya ini sama si Yujung, dia memutuskan untuk menyelidiki kasus ini dengan caranya sendiri, Wak. Di hari itu juga Park ini sempat mencoba tuh datang lagi dia ke penginapan tempat si Kang sama Yujung ini menginap untuk nyari kamera CCTV. Dia izin, Pak, boleh Pak saya tengok CCTV-nya. Tapi sama juga kayak polisi, diusir si Park sama si owner penginapan ini. Nggak ada. Polisi aja kularang, apalagi kau, keluar kau, kata. Siapa itu, kata owner kayak gitu. Nah, nggak nyerah gitu aja, Park pun mencoba mencari CCTV di sekitar penginapan itu, ya. Dan di sana Park berhasil menemukan bukti yang lebih legit, yang super legit. Jadi menurut rekaman CCTV yang ditemukan sama si Park yang di luar-luar ini, Wak, ya, di tanggal 25 Mei 2019 itu, Yujung terlihat memang dia masuk ke penginapan sama anaknya, ya. Nah, nggak lama kemudian Kang juga ikut masuk. Oke. Dan setelah itu aktivitas mereka udah nggak kerekam lagi, Wak, seolah-olah ya udah mereka lagi sibuk nikmatin waktu di dalam kamar tiga beranak. Lalu besoknya di tanggal 26 Mei, Yujung keluar sama penginapan, Wak. Tapi cuma sama anaknya aja. Sementara si Kang tidak pernah terekam keluar dari penginapan itu. Jadi Kang ini cuma kelihatan ya waktu dia masuk di tanggal 25 itu aja, Wak, dan nggak pernah kelihatan keluar lagi. Itu artinya sangat besar kemungkinan dia masih di dalam penginapan ya kan. Dan yang bikin Park makin terperangah lagi, Wak, di tanggal 27 Mei-nya CCTV merekam Yujung balik lagi ke penginapan. Terus dia keluar sambil membawa dua koper besar. Bahkan dia tuh kelihatan macam kesusahan gitu loh narik koper. Seolah-olah ada yang macam berat kali di dalam koper tuh. Nggak berhenti di situ aja. CCTV ini juga menunjukkan Yujung ini sedang membuang kantong plastik ke tempat sampah, Wak. Itu juga kelihatan. Karena gerak-geriknya sangat mencurigakan di situ, Park langsung ngasih bukti CCTV itu ke polisi. Dan dari bukti itulah polisi balik lagi ke penginapan itu sambil bawa surat perintah. Mereka udah bawa surat perintah dan mereka bawa bukti CCTV yang kuat itu, serta juga mereka mengajukan izin ke pemilik untuk tes luminol di kamar yang sempat ditempati sama Kang dan juga Yujung. Untungnya kali ini pemilik penginapan ngebolehin, Wak. Dan memang harus ngebolehin karena surat perintah udah ada, apa segala macam udah ada kan. Dibolehin lah. Dan FYI, luminol itu adalah cairan khusus yang memang dipakai penyidik untuk ngecek ada enggaknya bekas darah ya, Wak, ya. Jadi walaupun udah dilap, udah dicuci sedemikian rupa, begitu kena luminol ini, bercak darah tuh tetap masih bisa kelihatan jejaknya gitu loh. Udah masuk dalam kamarnya, dites lah pakai luminol itu kan, Wak. Itu kamar. Wow, waktu dites semua orang yang ada di situ langsung terkejut semua karena mereka ngeliat ada banyak sekali bekas darah yang udah dibersihkan. Ada di dinding, ada di kasur, dan ada juga di lantai. Polisi langsung ngambil sampel darah yang masih kesisa itu kan, langsung dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Dan setelah dicek, ternyata darah yang ada di kamar itu 100% adalah darahnya Kang. Darahnya Kang, Wak. Cuma di penginapan itu ditemukan cuma jejak darah aja, Wak. Mayatnya Kang nggak ada. Nah, bersama dengan itu polisi mulailah mengaitkan temuannya ini dengan potongan tulang di pabrik daur ulang kemarin itu. Wah, di situ macam semua puzzle ini mulai nyambung lah, Wak. Jangan-jangan yang kemarin itu memang tulangnya si Kang. Dan kalau benar kayak gitu, artinya Kang ini udah jadi korban penghilangan nyawa gitu ya kan. Nah, arah kecurigaan mereka langsunglah mengerucut ke Yujung, orang terakhir yang bersama Kang, ditambah lagi bukti CCTV itu. Tapi di situ polisi ini macam butuh bukti yang lebih konkret gitu loh, Wak, untuk bisa menjerat si Yujung ini secara hukum. Dan salah satu sumber yang paling jujur dalam mengungkap rahasia seseorang adalah HP-nya mereka pastinya. Dari situ polisi akhirnya memutuskan untuk ngecek isi HP-nya si Yujung. Dan dari pengecekan itu polisi menemukan bahwa Yujung sempat nge-search hal-hal aneh. Apa aja? Cara motong tulang manusia.
obat penenang mematikan. Itu yang dicarinya. Nah, dan riwayat penelusuran ini rupanya sejalan sama informasi yang dikasih sama Hong. Siapa Hong ini? Suami barunya si Yujung. Kok bisa? Jadi waktu itu Hong ini sempat nemuin obat tidur di tasnya si Yujung. Padahal Hong ini tahu betul istri aku si Yujung ini nggak pernah punya riwayat insomnia. Ngapain ada obat tidur dalam tasnya? Hong curiga. Akhirnya dia langsung lah kasih informasi itu sama polisi kan. Karena dia tahu juga istrinya dalam proses penyelidikan. Untuk penyidik kombinasi keduanya mengarah pada satu dugaan. Ini korban ini mungkin lebih dulu dibuat tidak berdaya dulu dengan obat. Sehingga versi refleks membela dirinya si Yujung itu jadi kerasa janggal dan beraroma persiapan gitu. Berangkat dari situ ditambah lagi sama rekaman CCTV, jejak darah serta keterangan yang berubah-ubah, barulah di situ polisi menetapkan Yujung sebagai tersangka dalam kasus hilangnya Kang karena ada obat tidur di apanya dia. Itu macam lagi lebih konkret nih, ada obat tidur di tasnya si Yujung yang biasanya itu nggak pernah ada. Buat apa tiba-tiba ada obat tidur? Ditambah lagi riwayat HP-nya itu ya kan. Nah, menurut analisa polisi Yujung ini kemungkinan tega menghabisi si Kang karena dua alasan. Pertama, Yujung ini dendam gegara dulu waktu pas nikah ya kan. Kang ini nggak pernah bisa ngikutin gaya hidupnya. Terus yang kedua, Yujung ini macam nggak rela berbagi waktu dan juga hak asuh anak mereka sama si Kang gitu loh. Dua masalah itu yang akhirnya meledak dan mendorong si Yujung ini untuk menghilangkan nyawanya si Kang. Itu dugaan polisi. Polisi juga menduga sebelum menghabisi nyawanya si Kang, Yujung ini sempat meracuni si Kang pakai si obat tidur itu. Lalu setelah si Kang ini lemas, dia sudah tidak berdaya, barulah Yujung ngabisin nyawa mantan suaminya. Karena dia kalau misalnya langsung dia tusuk si Kang itu kayaknya nggak mungkin lah. Secara tenaga juga dia perempuan kan, pasti dia kalah fisik sama si Kang, maka dilumpuhkannya dulu pakai obat tidur tadi. Barulah setelah si Kang ini dipastikan meninggal, Yujung dipisah-pisahkan lah itu tubuhnya si Kang, maka dibuangnya itu ke suatu tempat untuk bisa menghilangkan jejak. Langsung jadi tersangka dia, Tapi itu pun walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, Yujung ini tetap bersikukuh dengan versi pembelaan diri dan juga tidak pernah mau mengakui pembunuhan. Dia juga nggak pernah memberikan keterangan yang bisa membantu polisi untuk bisa menemukan jenazahnya si Kang. Jadi sampai sekarang, jenazahnya si Kang ini belum ditemukan seutuhnya. Pada tanggal 5 Juni 2019 itulah polisi ya udah cuma nemuin potongan tulang yang diduga milik si Kang inilah kan di tempat daur ulang itu, sementara sisanya udah nggak pernah ditemukan. Dan ternyata juga kasus Kang ini bukan satu-satunya misteri kelam yang nyangkut sama si Yujung. Jadi ketika si polisi ini mengulik lebih dalam lagi, mereka malah menemukan fakta lain yang nggak kalah mengejutkan. Beberapa bulan sebelum si Kang ini hilang, biar kalian tahu, anak tirinya Yujung atau anaknya Hong, suami barunya ini, juga meninggal dunia dengan cara yang aneh, yang janggal gitu. Dari sinilah penyelidikan makin melebar lagi kan, dan kembali lagi nyeret namanya si Yujung. Ada lagi kasus lain rupanya. Nah jadi setelah kasus hilangnya Kang ini terbongkar dan Yujung ini resmi ditahan, polisi kan mulai mendalami lagi tuh catatan masa lalunya si Yujung kan. Dari situlah muncul satu fakta bahwa 2 bulan sebelum Kang itu hilang, anak laki-laki dari Hong atau suami barunya Yujung ini yang pada saat itu masih berusia 4 tahun meninggal dunia. Awalnya kasus ini tuh dipikir kecelakaan biasa aja, anak ini tuh meninggal karena kehabisan nafas saat tidur. Itu memang dengan dugaan awal Hong ini tanpa sengaja menindih anaknya semalaman pakai kakinya, jadi kehabisan nafas mati ini anak. Meskipun terdengar aneh, waktu itu polisi nggak begitu curiga waktu si anak ini meninggal, ya nggak curiga. Polisi malah menutup kasus ini dengan kesimpulan kalau anaknya Hong meninggal karena kecelakaan tidak sengaja di dalam rumah. Udah kayak gitu aja. Tapi setelah kasusnya si Kang ini meledak, polisi langsung curiga lagi, jangan-jangan si Yujung ini juga terlibat sama kematian anak tirinya nih. Kecurigaan itu muncul karena beberapa alasan, Pertama, menurut pengakuan Hong, suami yang kedua ini, malam sebelum anaknya meninggal, Yujung itu sempat masak kari untuk mereka berdua. Anehnya, setelah makan kari itu, si Hong sama anak itu langsung macam ngantuk kali kami, Pak. Nah, kesamaan kronologi inilah yang membuat penyidik jadi waspada. Kok polanya mirip sama kasusnya si Kang? Dia juga dikasih obat tidur dulu kan, baru abis itu dihabisi. Nah, dari kesamaan ini muncul lagi dugaan, bisa jadi anak tirinya ini diracunin dulu, terus baru dicekek waktu dia udah nggak sadar, waktu dia udah tidur itu
Oke, itu alasan pertama. Terus alasan kedua, Wak, kondisi mayat anak tirinya Yujung ini juga sangat nggak masuk akal kalau dibilang mati karena ketindihan kaki. Karena waktu itu polisi nemuin ada bercak darah di mulut sama juga memar di bagian punggung. Nah, luka-luka ini lebih cocok nunjukin kalau si anak ini kemungkinan besar sempat dianiaya sebelum meninggal. Logikanya kan kalau cuma ketindihan kaki, kok bisa ada darah di mulutnya? Emang seberat apa sih kaki manusia tuh sampai bisa bikin anak umur 4 tahun meninggal gitu ya kan? Terus yang ketiga, Hong sendiri sebenarnya udah curiga dari awal sama kematian anaknya itu. Barulah setelah kematian anaknya ini mulai ramai diperbincangkan kan, Hong akhirnya buka suara itu, Sempat dia buka suara di hadapan publik. Dia bilang, aku nggak tahu nih apakah si Yujung ini naruh obat tidur di kari, tapi kok kebetulan ini macam aneh kali. Setelah makan masakan Yujung, aku sama anakku tuh ngantuk kali. Terus 2 jam kemudian kami ketiduran, terus pas bangun tahu-tahu ya udah anakku meninggal, itu katanya. Nah, jadi di titik ini bukan cuma masyarakat sama polisi aja yang curiga sama si Yujung, Hong juga ada curiga sama Yujung. Tapi sayangnya semua dugaan soal kematiannya anaknya si Hong itu, semua dugaan itu nggak bisa dibuktikan di pengadilan. Hasil otopsi anak tirinya Yujung itu memang nunjukin adanya kehabisan nafas. Tapi penyebab pastinya nggak pernah bisa divalidasi secara resmi. Kenapa? Karena barang bukti penting macam spray dan juga kasur berdarah itu udah keburu dibuang sama si Yujung. Bercak darah dari wajah anaknya si Hong tuh loh, itu spray sama kasurnya udah dibuang. Itulah kenapa semua kecurigaan itu ya udah cuma berhenti sebatas dugaan tanpa ada dasar hukum yang kuat. Nah, karena minimnya bukti, otomatis Yujung pun ya nggak bisa dijerat sama kasus kematian anak tirinya itu. Hakim cuman menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan Kang Ji-young karena buktinya memang jelas, lengkap dan juga udah sulit dibantah. Nah, ironisnya sampai sekarang Yujung itu masih bersikukuh kalau dia nggak bersalah. Bahkan dia juga tidak pernah mau ngasih tahu kemana sisa jasad Kang itu sebenarnya dibuang. Nggak mau dia kasih tahu. Ya udah, pihak keluarga Kang cuman bisa memakamkan sisa tubuh Kang, yaitu tadi itulah potongan tulang yang ditemukan di tempat daur ulang tadi dan beberapa helai rambut yang diduga itu milik Kang. Kasihan ya, harusnya mungkin pihak keluarga bisa memeluk jasad anak mereka, tapi yang tersisa hanyalah bukti potongan tubuh yang jadi saksi bisu kejamnya perbuatan Yujung. Oke jadi itu tadi kasus kriminal yang melibatkan wanita bernama Ko Hyujung. Dia dari luar memang katanya kelihatan cantik kali, memang pintar juga orangnya, berwajah lembut ibu peri lah gitu. Tapi dibalik semua itu dia menyimpan sisi gelap yang akhirnya merenggut nyawa orang-orang terdekatnya. Kasus ini pastinya ngingetin kita kalau wajah kalem dan juga latar belakang terhormat tidak selalu berarti hatinya bersih. Kadang justru kayak gitu tuh lah yang bahaya kali ya kan. Dan yang lebih menyedihkan lagi semua tragedi ini berawal dari hal sederhana. Dari seorang ayah yang cuma pengen ketemu sama anaknya. Sayangnya keinginan itu malah berubah jadi konflik berdarah yang merenggut nyawa sang ayah. Dan kalau dilihat lagi nih yang paling terluka itu justru malah anaknya Yujung loh. Anak Yujung sama si Kang tuh loh. Dia harus tumbuh tanpa figur orang tua karena ayahnya meninggal karena dihabisi mamanya. Mamanya juga harus dipenjara karena menebus perbuatan dia. Dimanapun kau berada anak Yujung, kami selalu mendoakan kamu, semoga kamu bisa melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang trauma lagi ya. Yang dialami sama anaknya Yujung ini macam nunjukin kalau sesekali aja seseorang melakukan kejahatan, yang hancur tuh bukan cuma korban, tapi keluarga atau keturunan pelaku ini juga pasti dia nanggung malu, nanggung beban, serta trauma psikis yang panjang ya kan. Semoga kok baik-baik aja lah dek di luar sana. Oke jadi itu tadi videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah gede dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video. Bye.